Halo semuanya, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ahmad Sairaji. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Aksan Sejani Wanita dengan NIM. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Hanafi. Halo teman-teman semua, kenalin nama aku Deborah Rifana dengan NIM. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Nona Kaudistiani dengan NIM. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ahmad Syauqi Fata. Kami di sini akan menjelaskan tentang apa itu hutan mangrove. Oke, sekarang kita berada di hutan mangrove. Oke, coba bayangkan kalian berdiri di tepi pantai, tapi bukan di pantai biasa. Tanahnya bukan pasir, melainkan lumpur. Airnya kadang ada dan kadang surut. Dan di situ tumbuh pohon-pohon yang akarnya justru muncul ke atas, seolah-olah bernapas. Itulah hutan mangrove yang kita berada sekarang ini. Hutan mangrove adalah ekosistem unik yang hidup di wilayah peralihan antara darat dan laut. Tepatnya itu ada di pesisir, terutama di daerah pasang surut seperti muara sungai dan laguna. Lingkungannya sebenarnya tidak ramah bagi kebanyakan tumbuhan karena airnya asin. Tanahnya kekurangan oksigen dan selalu berubah akibat pasang surut. Tapi justru disitulah keistimewaannya. Mangrove mampu bertahan di kondisi ekstrim ini karena memiliki adaptasi yang tidak memiliki tumbuhan lain. Akar-akar mereka bisa menyaring garam dan tetap mendapatkan oksigen meskipun berada di tanah berlumpur. Ini yang membuat mangrove jadi salah satu contoh terbaik bagaimana makhluk hidup dan yang bisa menyesuaikan diri dengan daerah lingkungannya. Lebih dari itu, hutan mangrove bukanlah sekedar kumpulan pohon. Ia adalah benteng alami bagi wilayah pesisir. Mangrove melindungi pantai dari abrasi, menjadi tempat hidup berbagai hewan, dan juga berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut dan darat. Oke, sekarang aku akan menjelaskan tentang karakteristik hutan mangrove. Hutan mangrove punya ciri khas yang membedakan dari hutan-hutan lain. Mangrove tumbuh di daerah pasang surut, jadi lingkungannya selalu berubah antara tergenang air dan kering. Untuk bertahan, tumbuhan mangrove punya akar khusus seperti akar tunjang, akar napas, dan akar lutut. Akar ini membantu mereka tetapi berdiri di tanah lumpur sekaligus mengambil oksigen. Selain itu, mangrove juga mampu hidup di air asin. Mereka bisa menyaring atau membuang garam agar tetap bertahan. Menariknya lagi, tumbuhan mangrove tidak tumbuh sembarangan. Ada pembagian zona berdasarkan kemampuan mereka menghadapi air dan kadar garam. Semua ini menunjukkan bahwa ekosistem mangrove cukup kompleks dan memiliki sistem yang teratur. Selanjutnya adalah jenis-jenis mangrove. Hutan mangrove tersusun atas berbagai jenis vegetasi yang memiliki fungsi dan adaptasi masing-masing. Salah satu jenis yang umum dijumpai adalah Rhizopora atau bakau yang memiliki akar tunjang sebagai penopang di daerah berlumpur dan berfungsi menahan abrasi. Selain itu, terdapat Avicennia atau api-api yang dikenal memiliki akar napas untuk membantu pertukaran oksigen pada tanah yang minim udara. Jenis lain seperti Soneratia atau Pedada banyak ditemukan di bagian depan kawasan pantai dan memiliki peran dalam perlindungan garis pantai. Sementara itu, Bruguiera juga menjadi salah satu penyusun utama ekosistem mangrove yang banyak tumbuh di daerah berlumpur. Keanekaragaman jenis mangrove ini menunjukkan bahwa ekosistem mangrove memiliki struktur vegetasi yang beragam dan saling mendukung dalam menjaga kestabilan ekosistem pesisir. Di sini aku akan menjelaskan fungsi dari hutan mangrove. Dari sisi ekologis, mangrove berperan sebagai pelindung pantai.
akar-akar mangrove yang rapat mampu menahan ombak, mencegah abrasi, dan mengurangi dampak gelombang besar. Selain itu, mangrove juga membantu menahan lumpur sehingga bisa membentuk daratan baru. Mangrove juga menjadi tempat hidup berbagai makhluk seperti ikan, udang, kepiting, dan burung. Banyak hewan menggunakan mangrove sebagai tempat berkembang biak dan mencari makan. Dari sisi ekonomi, mangrove memberi manfaat bagi masyarakat pesisir, misalnya melalui hasil perikanan dan ekowisata. Selain itu, mangrove juga berperan penting dalam skala global. Mangrove mampu menyerap dan menyimpan karbon dalam jumlah besar, sehingga membantu mengurangi dampak perubahan iklim. Yang selanjutnya yaitu permasalahan. Meskipun hutan mangrove memiliki peran yang sangat penting, kenyataannya ekosistem ini sedang menghadapi berbagai permasalahan serius. Salah satu penyebab utamanya adalah aktivitas manusia, seperti penebangan liar dan alih fungsi lahan menjadi tambak, industri, maupun pemukiman. Selain itu, pencemaran dari limbah dan sampah juga semakin memperburuk kondisi mangrove. Nah, seperti yang hutan mangrove yang sedang kita datangi ini, terdapat banyak sampah, terutama sampah plastik yang tersebar di area mangrove. Kondisi ini tentu berdampak buruk karena sampah dapat menghambat pertumbuhan mangrove, merusak akar, dan membahayakan hewan yang hidup di sekitarnya. Selain faktor manusia, mangrove juga menghadapi tekanan dari alam seperti abrasi, kenaikan permukaan air laut, dan perubahan iklim. Jika semua permasalahan ini terus dibiarkan, maka fungsi mangrove sebagai pelindung alami pantai akan hilang, dan wilayah pesisir akan semakin rentan terhadap bencana. Kemudian ada upaya lestari hutan mangrove sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem pesisir. Salah satu langkah yang bisa dilakukan adalah penanaman kembali mangrove di area yang rusak. Namun, pelestarian tidak cukup hanya dengan menanam. Pengelolaan kawasan pesisir juga harus dilakukan secara berkelanjutan dengan pertimbangan kondisi lingkungan dan kebutuhan masyarakat. Kemudian selain itu, kesadaran masyarakat juga menjadi kunci. Edukasi tentang pentingnya mangrove perlu ditingkatkan agar masyarakat tidak lagi merusak, tetapi justru ikut menjaga. Pemerintah juga memiliki peran penting melalui aturan, pengawasan, dan program konservasi. Tapi, kalau hanya mengandalkan pemerintah, itu tidak cukup. Pelestarian mangrove membutuhkan kerja sama semua pihak, mulai dari masyarakat, pemerintah, hingga akademisi. Tanpa itu, upaya pelestarian hanya akan jadi wacana. Oke, dari semua materi yang kami jelaskan, dapat ditarik kesimpulan bahwa hutan mangrove merupakan ekosistem penting yang berfungsi untuk melindungi pantai, menjadi habitat berbagai biota, serta memberi manfaat bagi lingkungan dan masyarakat. Namun, keberadaannya saat ini terancam oleh aktivitas manusia dan faktor alam, seperti alih fungsi lahan, pencemaran, dan perubahan iklim. Oleh karena itu, diperlukan upaya pelestarian melalui pengelolaan yang berkelanjutan, serta kesadaran bersama agar mangrove tetap terjaga dan manfaatnya tetap dirasakan di masa depan mendatang.